Wah, Makasih banyak. hati-hati lain kali bang ya. Aduh, Iya. makasih banyak, Mas. Saya ada sedikit makanan buat Mas. Wah. Buat buka puasa. Oh iya, Iya. makasih ya bang. Mas, saya terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, temanya bulan puasa ya, dan bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita bisa banyak banget dapat pahala di bulan ini. Dan jujur aja, bulan puasa adalah bulan yang paling gua tunggu-tunggu. Azan maghribnya. Lu juga pasti kayak gitu tuh, pasti kalau bulan puasa tuh nungguin azan maghrib. Teman gua ya, itu rela banget mantengin TV demi nungguin azan maghrib. Gini terus depan TV, padahal baru imsak. Dan sebelum buka puasa, itu kita suka disajikan dengan kultum. Kuliah 7 menit. Ini kuliah loh. Untung cuma 7 menit. Coba kalau 7 semester, mau buka puasa aja harus nyusun skripsi. Ya Allah, repot ya, repot. Dan orang-orang itu kalau misalkan mau buka puasa selalu ngulur-ngulur waktu dengan cara ngabuburit. Tahu-tahu azan aja kan, tahu-tahu buka puasa aja kan. Dan ada yang ngabuburit ke rental PS, ada yang ngabuburit ke warnet, ada yang ngabuburit nggak kemana-mana. Dia yang jaga warnet sama PS soalnya. Ngabuburit itu adalah sesuatu yang asik. Menurut gua ngabuburit itu adalah sesuatu yang asik. Tapi ingat, jangan keasikan. Jangan kayak teman gua tuh, asik ngabuburit gitu kan, nggak tahu waktu. Ngabuburit motor-motoran kan, besoknya lebaran padahal tuh. Parah banget emang. Dan gua itu nggak suka sama orang yang ngabuburit itu sama pacarnya. Pernah lihat gak sih lu? Di motor gitu kan berdua pelukan, ya Allah, ya Robi. Pengen gua juga. Canda. Terus katanya nih ya, kalau misalkan kita lagi di mana-mana gitu kan, nggak sempet buka puasa di rumah, tiba-tiba azan berkumandang, kita lagi nggak megang makanan. Katanya dianjurkan untuk menjilat jari kita. Jadi supaya ngebatalin aja, ya nggak sih? Ngejilat jari gitu kan. Gue pernah tuh waktu itu tuh, lagi di kereta. Gue nggak megang makanan, tiba-tiba azan kan. Ya udahlah, daripada nggak buka, gue ngebatalin kan. Mau jilat jari, makasum tobi mantu. Pas gue jilat, bapak-bapak di samping negor. Dek, gak usah pakai itu, pakai ini aja. Pas gue lihat, nasi kotak, alhamdulillah. Makasih pak. Pas gue buka, jari, waduh. Serem. Parah banget sih bapak tuh ya. Astagfirullahaladzim. Dan abis buka puasa itu kita harus ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya. Dan biasanya nih ya, sebelum sholat tarawih pasti ada budaya untuk anak kecil, yaitu perang sarung. Di kampung lu ada gak sih yang perang sarung? Tahu ya perang sarung ya? Jadi sarung ujungnya tuh dibuntal-buntelin. Terus kayak tawuran gitu kan, maju lo, anak masjid mana lo? Nurul Iman, lu mana? Itu kan tempat les. Parah betul. Astagfirullahaladzim. Dan ada juga anak kecil yang perang sarung itu bahaya banget. Dia nekat naliin batu di ujung sarungnya. Seriusan gue mah di kampung gue ada tuh kayak gitu tuh. Parah banget, bukannya apa-apa ini kan bahaya ya. Bukannya apa-apa gue takut pas dia sholat. Batunya lupa dicopot. Pas sujud sakit batunya di sini. Sakit. Perang sarung ya, perang sarung itu adalah sesuatu yang bahaya banget. Bahaya banget. Kalau misalkan gak mau bahaya, ikutinlah gaya perang sarung anak kampung, anak kecil di kampung gua. Mereka perang sarung gak bahaya, soalnya mereka pakai sarung remote tuh. Perang sarung remote ya. Gokil ya memang tuh, di kampung gua tuh gokil banget tuh, perang sarung remote. Dan bulan puasa itu kita harus bangun tengah malam. Enggak deng, jam Janari lah, tahu Janari sini ya. Jam 2 gitu kan, untuk melaksanakan santap sahur. Biasanya kita tuh kadang suka susah banget buat bangun tuh ya. Tapi jangan khawatir, karena kalau misalkan di kampung atau di komplek itu ada orang-orang yang ngebangunin sahur dengan cara keliling komplek pakai lagu. Yang sahur, sahur, sahur dulu. Mumpung masih ada waktu. Itu keren banget, kreatif banget. Udah gitu alat musiknya juga sederhana. Mereka pakai panci. Panci dipukulin coy. Ini orang kayak gini nih ya, giliran masak pakai bedug. Pasti teriakin kerupuk kulit, waduh. Tapi nih ya, kadang nih ya, teman-teman gua itu pada jahil banget coy. Mereka ngebangunin sahur,
pakai cara-cara yang aneh dah. Kan teman ya, namanya teman jadi slow-slow aja gitu. Mereka ngebangunin sahur terus ke jendela kamar gua, ya kan. Gua lagi tidur itu. Ke jendela kamar, mereka ngebangunin sahur pakai cara yang serem. Ya. Tok tok tok. Bang, sahur bang. Hihihihi. Gua kan kaget, gua langsung astagfirullahaladzim. Setan kok perhatian ya. Jadi buat di sini yang pacaran, pacarnya cuek, bilang sama dia, setan aja perhatian, masa kamu enggak sih? Gitu. Dan bulan puasa ya, kata orang, bulan puasa itu kita nggak boleh ngupil. Ya, nggak boleh ngorong karena bakalan batal gitu. Sebenarnya boleh, itu statement yang salah. Sebenarnya boleh, tapi jangan kelewatan. Jangan ngupil keluar lagi, jangan. Dan banyak orang yang malu akan ngupil. Maksud gua cuek aja, careless ya nggak sih? Mereka tahu apa tentang kita, kebahagiaan kita yang buat. Alasannya gini, tapi kan kalau misalkan kita ngupil muka kita jadi jelek, Ya iya jadi jelek sih, cuman kalau misalkan lu mau tetap ngupil di depan umum, pakailah cara yang lain. Misalkan ngupil cool. Lu harus tetap stay cool di sini. Pelintir-pelintir. Maju 2 langkah. Buang upil ke belakang. Dar. Terima kasih, nama gua Fajar.